Celakanya kalau itu dianggap Tuhan. Akhirnya ketergantungan, ketika saya tidak baca ini sekian, tidak berhasil. Ketergantungan kan jadinya kan. Iya. Tapi tidak menggantungkan diri atau kehidupan atau keberhasilan itu kepada Allah, itu juga fatal. Saya tekankan lagi, ada yang berhasil, ada yang tidak. Pertanyaan besarnya, mengapa? Amalannya sama, Jumlahnya sama. jumlahnya sama, Yang ngasih sama. yang ngasih sama. Bisa jadi karena sebab ketulusannya berbeda-beda. Ini coba meraba saya. Iya. Tapi saya akan jelaskan, lantas bagaimana supaya kita sama-sama berhasil. Doanya sama, wiritannya sama, gurunya sama. Maka peruntukkan amalan itu untuk membersihkan yang di dalam. Karena fadilah itu, bahasa Pak Rosidi fadilah, bahasa saya ada ruhnya. Setiap kalam itu ada ruhnya. Kita pun energi, kandungannya ruh. Energi ketemu energi, kalau energinya bertolak belakang nggak bisa. Di sini ngomongin tentang rezeki nih amalannya nih. Iya. Tapi hatinya menolak tentang rezeki. Ketemu nggak kira-kira? Tabrakan. Jadi wiritanmu itu harusnya membersihkan bagian dalam sini. Tujuannya, niat. Kalau sudah di sini bagus, nanti Anda cukup ngebayangin, ya Allah, besok dapat rezeki begini. Dapat tuh, karena hatinya sudah layak, sudah pantas. Jadi fungsi amalan itu sebenarnya untuk melayakkan dan memantaskan jiwa. Tetap ya. Jadi kalau di ilmu pengembangan diri itu, memang kan yang harus kita lihat dulu kondisi diri kita dulu nih. Selaras nggak, nyambung nggak sama alam semesta, nyambung nggak sama energi keberlimpahan segala macam gitu kan. Ini kalau bisa memahami dua pemahaman ya, ilmu pengembangan diri, apalagi wiridnya pas, luar biasa sebetulnya ini. Sangat. Jadi bukan berarti gini, takutnya teman-teman ini berpikir, wah kayaknya dua orang ini anti sama wiritan. Oh salah. Kita pelaku berat bos. Dan kita sampai hari ini masih punya wiritan khusus. Jangan tanya wiritan kita apa. Tapi wiritan yang paling menyejukkan, memudahkan, menenangkan, tidak ada yang lebih indah daripada sholawat. Kami akan coba diskusi ini mendudukkan gini. Tidak ada pengkotakan gitu loh, maksudnya bahwa ritual yang sudah biasa kita lakukan itu bisa sangat menunjang kalau diiringi dengan tahu akan kondisi dalam diri kita. Begitu ya Gus? Betul. Walaupun pada akhirnya keistiqomahan itu akan menghasilkan sesuatu yang istimewa. Ya, barokahnya ayat itu tadi ya. Cuma saya khawatir sebelum dikatakan istiqomah Anda udah membaca patah duluan, udah patah duluan. Nah, ini yang ditakutkan karena banyak terjadi teman-teman. Karena ini kita pelaku, begitu kita fokusnya luar biasa terhadap hitungan jumlah wirid, ya, terlalu fokus di situ, kita lupa nih, kita lupa tentang melihat diri kita sendiri, hati kita itu. Nah, sebelum tercapai pengabulan, udah patah. Iya. Akhirnya apa? Menyalahkan amalannya, menyalahkan Tuhannya. Iya. Nah, ini kan bahaya. Iya. Saya ajak teman-teman berlogika sederhana ya. Oke. Masuk. Baca sholawat, atau jangan sholawat deh, baca tadi amalan itu pun saya sering tuh Yeah. Amalan ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattahu ya Razzaq ya Ghani ya Mughni, sekian, 1111 misal contoh. Kalau hanya dengan modal membaca kemudian tujuannya adalah jumlah, ayo kita umumkan yuk di Istana Presiden bahwa kita akan kaya besok dengan membaca ini. Siapa yang berani menjamin bahwa benaran besok kita akan kaya? Oke. Ada ya, kayak ada, pasti ada yang jebol ada. Bukan untung-untungan. Yang misteri itu
otaknya bagaimana, perasaannya bagaimana nih orang yang dapat keajaiban gara-gara kata kita tuh ngebaca itu. Berarti yang berhasil itu mengamalkan sesuatu, meskipun secara materi dia nggak hafal, tapi prakteknya dia sudah mengamalkan itu. Iya, iya betul. Terbentuk hatinya, terbentuk ketenangannya, Betul. terbentuk energi positifnya. Akhirnya dengan dia mengamalkan itu dan goal. Iya. Nah tadi di awal saya sampaikan amalan tuh ada berapa? Amalan lisan, amalan rasa, amalan ruh, amalan jiwa itu ya, Ya, amalan pikiran, perilaku. perilaku. Nah, sebenarnya ketika 3 ini dilakukan semua jadi. Saya yakin jadi. Yang menjadi misteri adalah waktunya. Kalau doa tuh pasti dikabulkan. Amalan ruh itu apa? Hilangkan kebencian. Isi dengan syukur. Syukur, ini kan syukur itu kan kata sifat. Ya, Bukan alhamdulillah loh ya. Kalau alhamdulillah itu kan sekedar framing saja. Berapa banyak orang mengucapkan alhamdulillah, tapi hatinya tidak menemukan syukur itu. ya anak saya yang kecil aja hafal. Iya kan gitu kan. Nah karena syukur itu kata sifat, berarti masuknya ke dalam ruh, ke dalam rasa. Harus tembusnya ke rasa. Ya itu amalan ruh. Oke. Sekarang amalan perbuatan. Sedekah, bantu orang, senyum sama orang, berjalan saling tegur sapa, ya kan, kalau ketemu silaturahim sebentar, itu amalan perbuatan itu. Nah ketika 3 ini dilakukan dengan seksama, saya jamin tidak akan dengan waktu lama, tapi harus benar loh ya. Ya. Jadi tidak hanya mengandalkan wiritan, karena bukan itu saja kuncinya. Ya. Walaupun itu 3 tadi itu sebenarnya satu kesatuan sebenarnya. Ruh bekerja, ruh dikasih makan, lidah dijaga dengan wiritan, perbuatan juga terjaga dengan perbuatan baik. Nah, bagaimana dengan amalan tertentu? Kita menyingkronkan antara makna dari wiritan itu, menyingkronkan dengan keyakinan kita, Gus. Misalnya, yang kita baca, yang maha kaya, yang maha segalanya. Nah, itu bagaimana tuh supaya sinkron gitu, supaya selaras gitu. Iya tadi itu, ya yang diucapkan gini, mungkin lebih tepatnya, setidaknya kita ngerti dengan apa yang kita ucapkan. Yang kita wirid itu, Ya. artinya apa? Artinya apa? Jadi kita tahu tujuannya kemana, ya kan? Jangan sampai kita sedang mengucapkan Allah Maha Kaya misalkan, Ya. ternyata hati kita terus miskin, bertolak belakang kan? Oh, ya kan? Ya. Ngomong alhamdulillah, Terima kasih ya Allah. secara teori ngomongnya begitu, Heeh. tapi hatinya Ngegerutu. ngegerutu. Loh, kok dapat segini ya Allah dalam hati? Kan berarti kan nggak ngerti terhadap apa yang diucapkan. Jadi syaratnya ngerti dulu. Kayak misalkan let go itu kan kunci ujungnya loa ya. Mm-mm. Kalau Anda mau mensinkronkan dengan spiritual lewat amalan, apa amalannya? Ada. Tapi Anda harus ngerti. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Semata-mata pertolongan terbaik itu cuma Allah. Dan melepaskan semua Dan kemungkaran. wirid itu kan diulang-ulang ya. Kan? Diulang. Diulang-ulang. Nah kekuatan loa kan repetisi. Ya. Jadi secara tidak langsung, kalau artinya dari hasbunallah wa ni'mal wakil itu tadi kan, hanya Allah lah tempat Yang paling indah paling indah, tempat bergantung, tempat berharap, hanya satu-satunya Allah. kan melepaskan semuanya. Artinya kalau itu dipahami, hati kita tuh diinjek terus tuh. Dengan kamu? makna yang sama. Dengan makna yang sama. Kalau ngobatin hati gimana Gus?
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pahami dulu artinya. Makna pertama adalah pengakuan keesaan Allah. Makna kedua adalah pengakuan kebesaran Allah, kesucian Allah. Makna ketiga adalah pengakuan bahwa sejatinya kita yang dolim. Itu akan jadi obat. Kita yang salah. Kita yang salah. Karena manusia tempatnya salah dan dosa. Nggak nyalahin orang lain, nggak nyalahin Allah. Saya yang dolim. Baru nanti bab rezeki. Bab rezeki ada nggak spiritual? Ada. Jadi kalau bisa nggak loa itu saya aplikasikan lewat amalan? Bisa, tapi dengan catatan. Pahami dulu penjelasan kita yang udah hampir setengah jam ini. Ya kan? Betul. Kalau belum paham nggak bisa. Tersesat di jalan kebenaran nanti Anda. Ya kan? Iya. Gitu. Berhubung kita ini yang kita uplek-uplek adalah keberlimpahan, Gus. Ilmu pengembangan diri di RKD itu kan ilmu pengembangan diri. Tapi dimasukinlah spiritual supaya kita tetap punya gantungan yang punya otoritas super kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pembahasannya amalan. Nah, amalannya apa ini? Untuk apa? Untuk apa dulu? Untuk keberlimpahan kan. Oke. Rule-nya dalam pembelajaran kita kan syarat utamanya untuk berlimpah kan bebas atau menang dari yang namanya luka masa lalu. Oke, bebas dari luka masa lalu. Artinya tidak ada kebencian, tidak ada nyalahin orang, ya kan? Wiritannya sederhana. Perbanyak baca istighfar, namun gabungkan dengan istighfarnya Nabiullah Yunus. Sekali lagi fahami maknanya di dalamnya dulu, baru setelah Anda faham maknanya, Anda hafalkan, baru silakan diamalkan. Ketika mengamalkan, masukkan dirimu dalam amalan tersebut. Atau kebalikannya, boleh. Ya. Bersatu dengan amalannya. Menyelaraskan Ya. dengan makna yang terdapat di amalan itu. Begitu ya. Betul. Ya. Kemelekatan itu dilarang dalam ilmu loa. Dan hindari menggebu di sana. Iya, untuk menghilangkan kemelekatan, perbanyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Carilah juga itu artinya apa supaya dapat maknanya. Sudah ya? Oke. Kan endingnya di loa nih. Ya. Kemudian bagaimana caranya agar kita menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan? Apa konteksnya dulu? Misalkan hatimu kaku, hatimu keras, atau lawan bicaramu, pasanganmu keras, hadiahkan dia. Diniatkan dihadiahkan ke dia bacaan atau sifat Allah yang maha lembut. Nah, nanti dari semua ini ada di awal nih, nanti saya sampaikan. Nah, kalau Anda ingin dimurahkan rezekinya dimudahkan oleh Allah, perbanyak baca ya Razak, ya Razak, ya Allah, ya Razak. Kalau Anda ingin agar pintar, baca untuk dirimu atau untuk orang lain terserah, tergantung niatnya. Baca Al-Alim. Al-Alim. Ya kan? Atau ya Alim gitu. Ya Alim. Sudah tahu ya maknanya di situ. Ya. Tapi ini semuanya agar bisa bekerja dengan maksimal, awali dengan tawasul. Awali dengan tawasul, karena tawasul ini bungkusnya. Ini amalan ini akan bekerja dengan baik kalau kita bertawasul. Pertanyaannya, bertawasul kepada siapa? Pertama, jelas kepada Rasulullah. Sebagai gudangnya ilmu ada di situ semuanya. Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian kepada kedua orang tuamu, karena saya pernah jelaskan 4 hal pesan Imam Syafi'i yang akan membuat ilmu itu dan keberkahan itu masuk ke dalam dirimu adalah karena sebab ridhonya dari kedua orang tua. Jadi berfatihah untuk kedua orang tua. Kemudian fatihah yang ketiga, Anda dapat amalan ini dari siapa? Berfatihahlah kepada yang sudah memberikan amalan tersebut, dengan harapan terus ada koneksi. Iya, tersambung kepada Rasulullah. Dan pastikan guru yang memberikan itu adalah guru yang secara sanad keguruan itu tersambung kepada Rasulullah. Menarik, teman-teman? Atau masih ada poin lagi itu? Ya, kesimpulannya di situ. Artinya sesederhana itu. Iya, membacanya sederhana, tapi memahami cara kerja amalan itu Anda harus hatam mendengarkan kami bicara kurang lebih setengah jam.
di video ini. Iya. Diulang-ulang video ini. Tonton lagi setelah ini, tonton lagi teman-teman supaya betul-betul bisa memahami. Terkadang kita itu untuk menemukan aha itu tidak cukup sekali. Diulang lagi sampai ketemu kliknya. Tapi afdolnya amalan itu jangan ngambil di medsos. Kalaupun ngambil di medsos, bismillah niatkan bertemu dengan orang yang memberikan di medsos itu. Ya. Ada koneksi langsung, Ijazah secara langsung itu penting. ijazah secara langsung. Itu penting. Itu penting. Begitu teman-teman. Semoga membawa manfaat. Diskusi kita ini sedikit memberikan pencerahan buat kita semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, salah kata dan segala macamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jambiro mas. Duh, malah blank.